Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-imamul anbiya wal mursalin. Wassalawatullahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Pemirsa, saudaraku, seakidah seiman insyaallah, kesempatan kali ini kita bertemu dalam penjelasan singkat tentang amalan-amalan yang terjadi pada saat gerhana bulan, yang menurut data hisab, data astronomi, tidak bisa dipungkiri bahwa secara ilmiah insyaallah sebentar malam adalah sajian Allah di muka bumi ini, khususnya akan terjadi gerhana bulan. Insyaallah sekitar jam 8 sebentar waktu Indonesia bagian tengah, dan kami sendiri mengajak sebentar malam untuk menghadiri pelaksanaan sholat gerhana dan sekaligus khutbah gerhana insyaallah yang kami selenggarakan pada hari ini. Saudara kaum muslimin, ulama-ulama sudah membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat gerhana dan yang berkaitan dengannya. Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitab Sahih Bukhari itu mengumpulkan luar biasa bab-babnya secara terperinci, yang 19 bab beliau muat di dalam kitab sahihnya. Ini luar biasa. Hampir semua di kitab para ulama tentang kitab fikih itu ada pembahasan tentang sholat gerhana. Ya. Oleh karena itu kesempatan kali ini supaya kita tidak melewatkan momen-momen yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin hari ini, meninggalkan sunnah nabinya, ya, memperhatikan amalan-amalan di saat gerhana. Kalau kita rinci dan setelah kami menelusuri dan membaca seksama kesimpulan-kesimpulan fikih dari judul-judul bab Imam Al-Bukhari, dari 19 bab tersebut, maka saya mengambil judul amalan-amalan yang saat terjadi gerhana dari petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Itu antara lain, satu, membentengi akidah. Dari pada saat terjadi gerhana ini penting, bentengi akidah. Ya, bentengi akidah saat terjadi gerhana, karena Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yakhsifani. Sungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana keduanya. Ya, tidaklah terjadi gerhana keduanya itu, gerhana matahari dan gerhana bulan, itu karena limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayati, bukan karena lahirnya seseorang, walakinnahuma, akan tetapi duanya, gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah ayatim min ayatillah, ayat-ayat, dua-duanya adalah ayat dari sekian ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam hadis Bukhari ini, yang dikeluarkan oleh Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, menjelaskan bahwa Nabi menghancurkan akidah-akidah jahiliyah, terutama adanya keyakinan bahwa seolah-olah matahari dan bulan ada pengaruhnya dengan kehidupan manusia. Dalam artian bahwa kalau terjadi gerhana, orang-orang jahiliyah dulu mengatakan bahwa terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan karena adanya hidup dan mati seseorang. Nabi menghilangkan keyakinan itu, lalu beliau berkhutbah dan beliau memberikan nasihat tentang hadis ini, bahwa tidak, gerhana matahari, gerhana bulan itu terjadi karena
ayatim min ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dipatok oleh kaum muslimin. Bukan kekuatan apapun itu terjadi gerhana. Bukan menangisnya bumi, bukan menangisnya langit dan seterusnya, enggak. Bukan kesuburan, bukan kesedihan. Islam menampis keyakinan-keyakinan seperti itu, bahwa bulan dan bumi tidak memberikan kesuburan, tidak memberikan apa pada kehidupan manusia. Yang kedua, dianjurkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari juga dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi menganjurkan kita memperbanyak sholat sunnah, melakukan sholat sunnah dan memperbanyak doa. Ya, melakukan sholat sunnah dan memperbanyak doa. Disebutkan bahwa inna syamsa wal qamar la yang kasifani, sungguh gerhana matahari dan gerhana bulan itu terjadi, ya itu bukan karena limauti ahadin, walakin bukan juga karena lihayatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza ra'aitum, apabila kalian melihat gerhana bulan dan gerhana matahari itu, fasallu, silakan sholat. Jadi anjurannya apa? Sholat. Di sini sholat sunnah. Oleh jumhur ulama, ya 4 imam mazhab, insyaallah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu sunnah. Meskipun Imam Abu Hanifah mengatakan itu wajib. Ya, tapi sama-sama berpendapat disyariatkan. Wada'ullah, dan banyak dianjurkan berdoa. Hari ini paling bagus dianjurkan banyak berdoa. Dianjurkan banyak berdoa. Doa yang sifatnya umum untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak bertakbir. Dan memperbanyak juga sedekah. Nah, jadi ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 amalannya. Memperbanyak bertakbir, memperbanyak sedekah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayati min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa iza ra'aitum zalika fad'ullah wa kabbiru. Bertakbirlah kepada Allah, wasallu, dan salatlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Kalau bisa hari ini saudaraku kaum muslimin ada sedekah yang paling terbaik, bawa. Keluarkan sedekah yang terbaik hari ini sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kita kepada satu fenomena yang Allah Subhanahu wa taala beberkan kepada kita supaya semakin banyak beramal dan memancing banyak beramal. Salah satunya sebentar malam seharusnya bulan itu terang cahayanya, tetapi menjadi redup, redupnya, gelapnya, ini disebut dengan khusuf. Kalau bulan, biasa kalau matahari khusuf, hilangnya cahaya, itu disebutlah khusuf. Jadi kalau muka suka cemberut, hilang cahayanya, itu namanya muka khusuf. Demikianlah gerhana matahari namanya khusuf. Kalau bulan khusuf, insyaallah. Kemudian yang keempat atau yang ke-6 ya, disebutkan bahwa memohon perlindungan dari siksa kubur. Ternyata dalam hadis Aisyah juga, qala Rasulullah SAW, ya amarahum ayyata'awwadu min azabil qabr. Nabi memerintahkan untuk banyak berlindung dari azab kubur. Ya, dari gelapnya kubur, dari tersiksanya siksaan kubur. Dianjurkan kita banyak berlindung. Ketika menyaksikan fenomena gelapnya misalnya bumi karena terhalangnya cahaya itu berhadapan dengan matahari, maka itu menunjukkan sebuah pelajaran. Gampang sekali Allah menyiksa, gampang sekali Allah memberikan kegelapan bagi yang mau digelapkan, terutama kehidupan gelapnya ala kubur. Karena disitulah diperintahkan kita untuk banyak berlindung, banyak berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, terutama azab kubur insyaallah. Kemudian disunnahkan memerdekakan budak. Di masa Nabi disuruh merdekakan budak. Zaman sekarang tentu adalah lepaskan orang yang punya masalah, yang bebaskan dari yang punya masalah. Tolonglah orang yang bisa membutuhkan bantuan, terutama terlilit oleh utang, terlilit oleh mungkin kebutuhan yang tidak bisa diselesaikan.
Ini termasuk makna yang kita bisa pesan dari Nabi SAW. An Asma qalat laqad amara Nabi SAW ya bil ataqati fi kusufis sam. Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak. Kenapa? Ini sebuah amalan yang terbaik untuk membebaskan orang dari budak, maka ini sebuah amalan yang sangat mulia. Dan ini maknanya karena budak sekarang sudah tidak ada, bebaskan orang dari kesulitan dan masalahnya, insyaallah. Nah, yang kedelapan memperbanyak zikir dan memohon ampunan. Ini bisa 9 dan 10. Ya, disebutkan hadis Abi Musa, Nabi Musa qala Rasulullah SAW, hazihil ayah allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayati walakinna yukhawwifullahu bihi. Sungguh Allah menakut-nakuti hambanya itu ibadahu. Sungguh Allah menakut-nakuti. Artinya apa? Kalau ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala supaya muncul rasa khauf, muncul rasa berharap kepada Allah, khauf, takut kepada Allah. Adanya kejadian yang tidak normal, yang Allah bisa setel langitnya, setel buminya, setel arasnya, setel makhluknya. Kalau Allah ingin siksa seseorang, gampang sekali. Allah ingin mengambil yang kita miliki, Allah ingin mengambil sesuatu yang kita cintai, gampang sekali. Maka melihat gerhana seharusnya semakin takut kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut diazab, takut dihinakan, takut tidak diberi rahmat, takut tidak diampuni. Maka di sini butuh pentingnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iza ra'aitum syai'an min zalik," kalau sudah engkau melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka fabza'u ila zikri, maka hendaknya engkau apa? Melakukan zikir, ya, wa du'aihi, dan kau banyak berdoa, ya, wastighfari, dan banyak kau istighfar, ya, banyak istighfar. Dan yang ke-9 atau 10, Nabi berkumpul, memanggil orang untuk berkumpul. Jadi insya Allah sebentar malam bagus kita salat berjamaah. Ya, meskipun ini hukumnya sunnah, tapi bagus kalau kita berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salatu jamiah. Dan disinilah letak berhaknya dipakai as-salatu jamiah dalam salat gerhana, bukan salat 5 waktu. Saya ulangi, as-salatu jamiah, hadisnya sahih, tapi peruntukannya untuk gerhana, terutama salat yang tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada waktu khusus. Maka panggilannya mari berkumpul, dipanggil untuk berseru. Dan yang terakhir, ya, disunahkan kita mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, sebagaimana diambil dari hadis Aisyah, fahataban nas. Jadi Nabi SAW itu berkhutbah kepada manusia, ya. Jadi itu artinya bahwa sunnah berkhutbah, meskipun kedudukannya di sini hanya sunnah, bukan wajib. Makasih sekali lagi saya mengingatkan saudara kaum muslimin, sebentar malam bagi yang ada di kota Makassar, insya Allah berkumpul di depan Puskesmas Rapokaling. Insya Allah kita muat lantai atas, lantai bawah, insya Allah dimuat sedemikian rupa. Tidak apa-apa, sebentar kita kumpul untuk melakukan amalan-amalan ini. Insya Allah dia akan diawali sebentar malam, insya Allah apa? Pengajian fikih gerhana. Kita akan bahas bab-bab gerhana, dan insya Allah kemudian kita ikuti dengan sholat gerhana dan khutbah gerhana, dan kita akan ikuti amalan-amalan lainnya. Makasih semuanya. Qulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.